cinta kasih dalam keluarga itu sangat bagus. Oh, Imanuddin ini siapa? Coba suruh undang lagi dong. Tahu ketolak lagi. Dengerin itu. Ini si Alux. Ya gue pengen ya keluarga Sobat Ngarit ini kedepannya semakin apa yang namanya semakin berguna untuk semuanya. Ayo yakin keluarga Sobat Ngarit yang memang benar-benar keluarga Sobat Ngarit yang benar-benar tulus itu semua baik-baik, semakin kompak lah pokoknya. Pak Ustadz, aduh gue itu paling takut kalau udah ada ustadz-ustadzan sumpah. Ini diundang lagi. Ada nanti kau salah ngomong nggak? Oh malah, ustadznya masih muda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gung Ayu ya. Ya. Saya tuh udah lama banget teman-teman bilang Gung Ayu, Gung Ayu, Gung Ayu gitu. Rame banget. Pak Ustadz katanya. Oh, Pak Ustadz gaul. Gue kira baru, aduh Pak Ustadz nih, gue takut salah ngomong nanti gitu. Oh enggak. Dia dari kapan hari itu, cuman kan kita kan akun kecil, takutnya nanti ketika invite nggak diterima gitu loh Gung. Ya, Ngoyu lah sering nyari. Kan Ngoyu seringan PK-PK sama akun-akun ini. Kan nyari keluarga, bukan cari lawan match. Oh iya betul. Saya juga saya KTP saya Bali Gung. Oh iya Bali. Bali mana? Denpasar. Oh, Persi pernah tinggal di Bali. Loh rumah saya di Bali. Oh iya. Iya rumah saya di Bali Terus sekarang di Pak Padang. Ustadz lagi di mana? Kebetulan saya bekerjanya itu kantor kita di Jakarta. Terus saya itu alhamdulillah dikasih amanah sama perusahaan untuk keliling di 26 titik di perusahaan pertambangan seluruh Indonesia. Jadi keliling-keliling. Ini besok pagi kita ke Banjarmasin. Makanya buat teman-teman, saya selalu menyapa teman-teman Sobat Ngarit ya ada di Kalimantan. Dimanapun saya bertugas pasti saya nyempetin lah buat ngopi bareng, mungkin ketemu. Saya bikin VT, saya lagi di Kalimantan. Nanti teman-teman yang ada di Kalimantan ketemu ngopi. Ya sesederhana itulah buat saya untuk bisa memberikan kontribusi sebagai keluarga Sobat Ngarit. Nggak bisa ngelakuin hal-hal yang besar lah. Cuman yang ya udah ketika di Kalimantan, ayo yang Sobat Ngarit Kalimantan ketemu, kita salaman, ngopi, makan lalapan, ya sekedar itu aja. Bagus dong. Ya hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan gitu. Oh ya udah nanti kalau ke Bali bisa ketemu Bung Ayu juga. Loh kalau saya sama yang sering itu di rumahnya Pak Edi, saya sering sama Pak Edi. Oh sering sama Pak Edi Ya Pak Edi. Kemarin juga inget nggak waktu yang Pak Edi bikin acara di Beten Kendal yang di Suwung. Ya itu kan bareng sama saya. Yang waktu acara Bromen itu kan bareng-bareng sama keluarga Sobat Ngarit juga. Oh, ya aku Ayu kurang tahu kalau itu. Ya, kalau Gung Ayu saya udah sering FYP, maksudnya ya mudah-mudahan Gung Ayu selalu sehat, berikan kesabaran. Namanya kita juga bermedia sosial, ada pro dan kontra itu wajar. Apapun yang kita lakukan, terkadang baik pun kita lakukan tidak akan pernah jadi baik di hadapan orang-orang yang tidak menyukai kita. Nah itu hal-hal yang biasa aja. Yang penting Gung Ayu tetap selalu berbuat baik, meskipun kadang tidak dianggap baik. Karena tugas kita ini hanyalah berbuat baik, bukan terlihat baik. Itu aja. Di sini semua pada komen dari tadi Gung Ayu. Saya jarang live Gung Ayu, mohon maaf, saya jarang banget live. Pak Ustadz Ngoyi follow ya.
Oh, iya. Saya dari kemarin ya kepingin memfollow tapi takutnya nggak di follow back. Ini akun pertamanya Goyo nih. Oh, Pertama iya. Goyo biasanya aktifnya di akun kedua. Ini karena lagi ada PL di akun kedua, makanya Goyo pakai akun pertama. Oh iya, sempet aku ngelihat Gung Ayu lagi sedih gitu ya sama cowok itu kan dikasih tahu lagi ke PL seminggu. Ah itu kakaknya Goyo itu, kakak kandungnya. Kalau Itu Gung gak Ayu berarti Denpasar apa mana Gung? apa? Denpasar Apanya? tinggalnya. Goyo di Kelungkung. Kalau Oh, Denpasar itu markasnya Sobat Ngarit, Goyo sering banget ke Denpasar. Misalnya kalau kumpul-kumpul sama keluarga Sobat Ngarit, pasti ke Denpasar. oh Kelungkung. Ya, Oke. siap. Karena ya saya itu hidup di Bali dari tahun 2001 Gung Ayu. Wah, lama sekali loh. Ya, 2001 saya merantau pertama kali ke Bali. Habis itu saya sempat sama saya ada guru ya, namanya Ide Bagus Astewibawa. Jadi beliau termasuk orang tua, termasuk guru yang ngajarin saya bekerja. Beliau beliau menyampaikan kepada saya, pokoknya kamu harus rajin, kamu harus jujur. Makanya saya nggak bisa ninggalin Bali. Bali buat saya itu udah ya terlepas terlepas dengan banyaknya perbedaan ya terkait dengan keyakinan. Tapi saya yakin di Bali itu kulturnya sangat luar biasa. Terus apa namanya itu solidaritasnya. Terus sama ketika kita melakukan kegiatan apapun, contohnya saya di Padang Sambian, kita Jumatan pun yang awal pecalang. Jadi buat teman-teman semua yang selalu bilang di Bali, jujur kalau kalian semuanya tahu Bali, kalian gak akan pernah bisa ninggalin Bali dengan keramahan, dengan apa namanya itu kesederhanaan, dengan hal-hal yang dimana kita semuanya itu bisa toleransi beragama yang begitu dahsyat ya di Bali. Bahkan 5 tempat beribadah ada di Bali. Jadi teman-teman itu sudah menjadi satu simbol yang dimana Bali itu memberikan satu contoh kepada kita semua. Banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia disatukan oleh satu tujuan, yaitu dalam kebaikan dan Bhinneka Tunggal Ika pastinya. Itu. Nantilah kalau di Kelungkung ya. Hmm. Saya Gung Ayu pernah dengar ini nggak? Pernah dengar klub Bali, klub motor tertua di Bali? Yang ninja, klub motor ninja. Enggak tahu. Nah, itu saya termasuk salah satu anggota klub motor tertua di Bali. Oh ya. Tapi saya nggak pernah jarang di Bali karena kan kerjanya 2 bulan kerja, 2 minggu baru cuti Gung Ayu. 2 minggu cuti kadang di Bali cuma 3 hari habis itu pulang karena ibu saya sendiri di Banyuwangi. Oh. Tuh. Mampir nanti ke salonnya Mami. Oh, nah. Punya salon ya? Punya salon. Oh. Oh, yang salonnya yang ditulisin Sobat Ngarit itu ya? Iya. Coba boleh gak Gung Ayu? Kenapa sih Gung Ayu itu tertarik atau Gung Ayu itu kalau saya lihat kan nggak setengah-setengah ya sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta kemarin ya? Kenapa? Berikan satu alasan aja. Kenapa Gung Ayu kok kayaknya cinta banget dengan Sobat Ngarit? Ya karena Goy itu bersyukur banget. Goy masuk Sobat Ngarit tuh jadi banyak keluarga. Ih, Banyak yang kenal Bang Ayu juga. Banyak orang-orang baik. amin. Pokoknya banyak inilah. Iya. Oke lah, selain nambah saudara, nambah temen, oke lah itu pasti ya, karena silaturahmi. Pasti ada dong satu alasan. Apakah karena dulu memang Sobat Ngarit sudah berapa lama gabung sama Sobat Ngarit? Bang Ayu sih gabung Sobat Ngarit tuh baru-baru. Hmm, Baru-baru. Mungkin ada 4 bulanan ya. oke. Kalau sama Mas Iyun sendiri, katanya udah lama kenal sama Mas Iyun. Kalau sama Mas Iyun, dari sebelum ada Sobat Ngarit, Goy sudah kenal Mas Iyun. Sosok Mas Iyun menurut Gung Ayu seperti apa? Ya baik, dia nggak ada perubahan sama sekali dari dulu Goyu kenal dia sampai sekarang yang dia orang-orang yang benar-benar dipandang Nusantara sekarang ya. Dia tetap tetap sama kayak dulu. Iya. Eh, ganteng nggak?
kalau ganteng ya cowok yang lebih ganteng pasti ya. Kalau menurut Gong Ayu ganteng itu fisik, akhlak, atau ilmunya? Kalau ganteng menurut Ngayu ya kesekian ya. Kalau menurut Ngayu karena ganteng itu kan bisa mudah, yang penting hatinya, akhlaknya baik gitu. Kalau ganteng itu menurutnya Ngayu kesekian lah. Berarti ini ya, berarti dari angka 10 untuk Mas Iyun itu dari kegantengannya kan akhlaknya ganteng, rendah hati, ya kan? Nggak sombong. Kalau dari angka 10, menurut Gong Ayu, penilaian Gong Ayu di angka berapa? Sama Siun. Ya, Ngayu sih bentar. 9. 9. Luar biasa 9, Cah. Sembilan ya. Ya. Pernah ketemu sama Mas Iyun secara langsung? Pernah. Waktu ke Bali kemarin? Dia waktu ini ke Bali Hmm. lagi ada kerjaan. Lagi ada kerjaan. Nggak dapat ketemu Goyo. Nggak dapet Tapi tuh. next udah bisa ketemu lagi. Goyo waktu ini ketemu juga di Surabaya waktu konser. Iya. Sama Gung Ayu. Saya itu saya selalu mengikuti kegiatan Sobat Ngarit. Tapi saya belum pernah ketemu secara langsung dengan Mas Iyun. Bagi saya, pertemuan sejati itu adalah ketika selalu ada hadir dalam setiap momen, dalam setiap hal untuk mengembangkan Sobat Ngarit. Bukan berarti ketemu secara langsung, ketemu orangnya ngonten. Saya jujur, kalau dibilang saya pengen ketemu, saya pengen. Tapi saya kepengen ketemunya bukan buat konten. Saya pengen duduk berdua. Saya kepengen tahu. Saya pengen belajar hidup dengan beliau. Dengan kesederhanaannya beliau. Dengan kerendahan hatinya beliau. Dengan segala sesuatu yang beliau sekarang miliki, kenapa beliau masih seperti itu. Itu yang saya pengen gali dari Mas Iyun. Bukan karena saya kepengen selfie, saya kepengen bikin video. Saya pernah ke rumahnya beliau, tapi beliau lagi ada kesibukan. Saya juga tidak merasa kecewa, tidak, karena bagi saya pertemuan itu semua adalah bagian daripada takdir yang Tuhan berikan untuk kita semua manusia di atas muka bumi ini. Kalau memang kita punya keinginan, kalau Tuhan belum mengizinkan, mau dikejar sampai manapun tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, di sini saya pengen banget belajar dari beliau. Bagaimana sih beliau bisa memaintain hatinya? Bagaimana beliau bisa memaintain perilakunya? Bagaimana beliau bisa memaintain segala hal yang beliau dapatkan saat ini, tapi beliau tetap menjadi seseorang yang sederhana. Bahkan di satu VT beliau bilang, saya tuh kepengen, saya nggak mau kalau nama saya lebih besar daripada Sobat Ngarit. Itu kan, nah itu kan udah bukan orang sembarangan Gung Ayu. Iya. Itu semua orang sekarang pengen dikenal banyak orang. Mohon maaf, semua kepengen dikenal banyak orang, semua kepengen di ini sama semua banyak orang. Tapi Mas Yun lebih memilih untuk lebih yang dikenal itu adalah Sobat Ngarit. Makanya saya sangat sedih, bahkan juga saya sempat kecewa ketika teman-teman Sobat Ngarit yang menggunakan logo Sobat Ngarit, baju Sobat Ngarit, tapi tidak pernah mencerminkan perilaku, ya, akhlak seperti yang membuat atau yang mencetuskan Sobat Ngarit. Nah, Mas Iyun dihujat, beliau tetap tenang. Mas Iyun ini, beliau tetap tenang. Cuma kadang saya yang agak gerah gitu kalau misalnya beliau dihujat. Makanya kemarin kan sempat, kalau kebetulan saya memang suka boxing Gung Ayu, saya suka boxing. Sampai kemarin juga sempat saya mau naik ring beberapa kali ya, untuk keluarga Sobat Ngarit. Bukan dalam artian saya ini enggak. Kalau ngomongin pansos mungkin saya setiap hari ke tempatnya Mas Iyun, saya minta waktu, saya bikin video, enggak. Bagi saya pansos saya untuk Sobat Ngarit adalah mencerminkan segala sesuatu yang menjadi tujuannya Mas Iyun keliling Nusantara untuk menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Tapi sambil kerja, kalau beli tiket sendiri saya nggak mampu Gung Ayu. Ini kan kantor yang beli tiket.
Tapi nanti insya Allah kalau pas di Bali nanti ini apa namanya saya silaturahmi. Kalau sama Pak Edi pernah nggak? Kalau sama Pak Edi pernah ketemu. Oh, soalnya dulu kan waktu Gung Ayu opening ya kalau nggak salah ya, salon. Maaf ya, ini temannya Goyu nelpon-nelpon terus. Ini Oh iya, datang barang ya. ya Gimana? diangkat aja dulu Gung Ayu. Enggak, biarin aja udah tak tolakin. Tuh nggak apa-apa kan pekerjaan. Jangan apa-apa, ngobrol aja dulu nggak apa-apa. Aman kok. Ini datang barangnya. Oh, iya. Gua nanya udah ini udah sampai nggak barangnya? Iya. Ya, lanjut Pak Ustadz gimana? Saya tuh jujur kalau ketika dipanggil Ustadz itu saya sedih karena apa? Saya bukan orang yang baik, saya juga bukan orang. Mungkin saya sama juga dengan orang-orang Bali pada umumnya. Saya bertato, saya banyak tatonya. Intinya saya hidup di Bali cukup lama dan tradisi budaya yang ada di Bali itu juga cukup paham. Kalau dipanggil Ustadz saya merasa nggak pantas. Cuman kadang-kadang saya memang ngisi-ngisi pengajian itu aja. Tapi ya saya bukan Ustadz sih Gung Ayu, saya cuma manusia biasa yang kepingin bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Yang penting adab berakhlak, yaitu sobat ngarit ya. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Laptop. Gung Ayu. Saya kan udah lama nih ngikutin tempat kalau Gung Ayu live gitu. Saya tuh kenal Mas Iyun udah lama. Seberapa kenal sebenarnya Gung Ayu sama Mas Iyun sebelum sobat ngarit ini besar? Kalau Bung Ayu kenal sama Mas Yun bilang udah lama kan Goyu ya nggak pernah ketemu juga, cuman ya di TikTok Goyu ketemu. Iya. Ini apa namanya soalnya kan. Tapi pernah PK? Ya, Pernah PK dulu? sering banget. Oh, dulu Mas Iyun sebelum terkenal kalau PK apa yang ditanyain tuh? Ya sama, gombal-gombal ya. Oh iya, dia suka gombal ya? Gombal, iya. Ya kan habis itu setelah sekian lama kita ya Goyu kan kehilangan akunnya Goyu merintis lah dari nol lagi akunnya kan. Iya. Ya nggak pernah PK lagi. Habis itu waktu itu Mas Yun undang Goyu lagi. Ya, oke. Sekarang gini, ini harus jujur tapi Gung Ayu ya, jujur. Ini kan sebelum ada sobat ngarit besar kan. Ini harus jujur. Ketika Gung Ayu digombalin, sosok beliau yang sangat sederhana, mohon maaf nih dengan pakaian yang sederhana, dengan itu kira-kira cewek mempan nggak kalau digombalin sama cowok yang seperti itu? Kalau dulu mungkin kalau masih followersnya sedikit ya, Nah. paling dianggap dipandang sebelah mata aja mungkin ya. Tapi Gung Ayu nggak mandang sebelah mata waktu itu. Sering bercanda sama dia, sering PK emang dari dulu. Oh gitu. Biasalah kayak sekarang. Ya tapi maksudnya dulu kan ya mohon maaf nih Mas Iyun kan dengan kesederhanaan pakai topi, Gung Ayu dengan posisi Gung Ayu, mohon maaf kalau ngomongin Gung Ayu di Bali secara ya kan pasti paham lah yang maksud saya ya. Terus melihat sosok seorang Jawa nih datang ujuk-ujuk tiba-tiba gombalin dengan kesederhanaan beliau, Gung Ayu nggak ini siapa sih gitu, nggak gitu ya? Enggak, Goyu malahan dulu sering PK sama Mas Yun. Abis itu ada ibunya Goyu juga, sebelahnya ada kakaknya Goyu juga. Kita sering bercanda. Terus ini nggak apa namanya Mas Yun mamerin sapinya nggak waktu dulu? Iya, enggak. Ada teman-teman yang bilang itu gini itu juragan sapi itu gitu. Oh tapi belum ini ya, maksudnya belum besar ya, maksudnya belum besar dulu ya. Followernya berapa waktu dulu followernya? Berapa ya? 400.000 kayaknya. Followernya ketemu Gung Ayu. Dengan sekarang followernya yang banyak itu hatinya Gung Ayu gimana kira-kira? Biasa lah kayak dulu juga. Mas Yun juga sama kayak dulu. Emang kalau Mas Yun biasa aja sama Gung Ayu? Apa? Mas Yun biasa aja sama Gung Ayu. Sampai sekarang maksudnya ada perubahan nggak dari awal sampai yang di posisi sekarang? Biasa aja. Dia masih tetap rendah hati, nggak sombong. Dengan Tapi posisi
sekarang. Ya, biasanya kalau diulang lagi itu pasti ada something gitu loh. Maksudnya kenapa harus gue ngayu terus yang diulang-ulang PK itu, Mas Iyun itu? Kan sekarang banyak yang mungkin dekat sama Mas Yun, mencoba mendekati, ya kok yuk lihat aja. Tapi kalau saya jadi Mas Iyun ya, kalau sekarang didekati banyak orang itu wajar. Ya wajar. Mungkin saya akan flashback ketika followernya 400 masih ada yang mau digombalin, itu mungkin harus apalagi. Tapi ini apa namanya, mamanya Gung Ayu juga sempat ngobrol gitu ya. Ya, emang kita sering bercanda. Oh, iya. Sering juga, Koyo kan dulu ya juga masih followersnya masih sedikit juga. Oh, masih sedikit. Iya. Tapi Nggak ngomong, jauh lah followersnya Mas Yun sama Koyo itu nggak jauh. oh iya. Tapi hatinya nggak jauh kan? Aduh, ini banyak sekali yang nelponin, ibunya Koyo nelponin. Iya nggak apa-apa, diteleponin aja, diangkat aja. Ntar ini tak suruh Kak Yuli aja. Nggak apa-apa Gung Ayu. Lebih baik kita dahulukan orang tua daripada apapun itu. Silahkan ditinggal. Pakai HP ini, pakai HP karyawan yang lain. Atus dhisik saat iya aku emang urung atus ya, Cak. Halo, tapi Bu. Oh, nggih. Gimana itu di salon? Ya, di salon. Nanti kalau ada lihat banyak gratification ini nanti uangnya Ya. kumpulin di salonnya Ko Ayu murid-muridnya. Oh, boleh, sini aja. Mau kok ke situ nanti udah nyaman san ke salon dia tinggal. Nih ibu bangun nomor WA ibu ya punya Ya, nanti. calling aja. Nggih. Ya, boleh di sini pakai tempatnya boleh. Oh ya siap. Udah balik yuk kan. Oh mama minta 100. Ko Ayu udah jadi itu. Jelek, Cak. Nggih. Ya, gampang, Ibu. Nggih, gampang bener. Ya. Ya. Mama minta 100 per orang Ko Ayu udah aja kenanya 1 second. Iya, ini dulu apa namanya? Biar lancar aja dulu. Ya. Ya cantik. Nggih. Ya udah. Ya, Aku masih ini masih live, Ibu. Hai, Ibu. Hai. Halo. Ini Bu. Ini mau ke pulang. Ibu sehat selalu ya, Bu. Dan sebentar lagi mau nyepi ya? Sebentar lagi mau nyepi ya, Bu? Ibu ditanyain nih sama Pak Ustadz. Sebentar lagi mau nyepi ya, Bu ya? Oh, sebentar lagi mau nyepi. Oh iya, mau nyepi. Iya. Oh, Selamat nggak hari boleh. apa ya? Idul. Tapi makan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya. Selamat Ramadan. Iya, Ibu. Ya. Cantik dong. Cantik. Cantik. Iya. Ya, mulai dadah. Oke. Ya nanti langsung mesiram, langsung breaking. Putih kuning ya. Nggih. Putih kuning ya. Nggih, dadah. Ya nyari yang payet naik putihnya. Wih, sekarang di kebayaknya ya, dadah. Masih PK, Bu. Dadah, nggih. Dadah. Oke. Dah. Lah, disuruh sembahyang sekarang ternyata nggak ada kebaya. Maaf ya Pak Ustadz. Doain Gung Ayu nggak apa-apa. sama Ibu. Nggak apa-apa. Orang tua itu harus didahulukan, apapun itu pekerjaan, semuanya harus tetap diutamakan. Nggak gitu dah. Kalau ibunya Koyo udah ini.
agak cerewet. Ya, saya kan punya temen banyak, Gong. Maksudnya di Bali itu saya dulu juga merintis pekerjaan dari benar-benar dari nol. Saya tahu Pasar Kumbosari? Pasar apa? Pasar Kumbosari. Nggak tahu. Pasar Kumbosari, Pasar Badung. Oh, Pasar Badung tahu, tahu. Nah, Pasar Badung Kumbosari itu saya dulu sempat sekitar 2 tahun jadi manggulin sayur-sayur sama buah-buah di situ, Gong. Hmm, Jadi siang bekerja di perusahaan, malamnya nyuwun di situ bahasa Balinya kan nyuwun tuh ya. hmm. Gitu. Oh ya, nyun ya. Ya, tapi Ini kepala ya. ya makanya Ya. banyak banget perjuangan di Bali yang dimana sampai saat ini pun ya mungkin bisa jadi nanti kalaupun mohon maaf kalau usianya sudah tertutup saya kepinginnya tetap di Bali. Tuh. Sayangnya ibu nggak mau diajak ke Bali tapi di Banyuwangi kan, ibu masih di Banyuwangi. Ya karena saya sendiri juga jarang di rumah kan. Dulu apalagi waktu masih di Papua di tambang emas itu kan 3 bulan 6 bulan baru pulang. Jadinya Bali itu tempat istirahat yang sangat nyaman. Terus teman-temannya juga luar biasa. Itu. Iya, ada Bang Semar. Duh, ada Pak E di situ. Pak E. Pripun Pak E? Nah, terus gini, Gung Ayu, ini pertanyaan terakhir lah. Habis ini mungkin Gung Ayu udah kesibukan kan. Apa namanya? Harapan Gung Ayu sendiri. Nggih Pak E, matur nuwun sangat Pak E. Harapan Gung Ayu sendiri untuk keluarga besar Sobat Narit Nusantara ini apa sih harapan terbesarnya Gung Ayu? Harapannya Goyu, semoga Sobat Ngarit ini semakin dikenal Nusantara lagi, semakin bisa menebar kebaikan untuk orang-orang sekitar. Semoga Sobat Ngarit ya semakin berguna lah untuk kita, apalagi keluarga senusantara, kita saling bisa membantu di keluarga kita juga selain membantu orang-orang di luar. Kalau itu kan harapan untuk Sobat Ngarit. Kalau harapan secara pribadi untuk Mas Iyun? Ya, semoga dapat jodoh yang terbaik. Ya, dikelilingi orang-orang baik lah pokoknya. Apa? Jodoh yang terbaik. Yang baik, terbaik. Yang bisa nerima Mas Iyun apa adanya. Bisa terima apa adanya. Itu yang pertama. Kenapa Gung Ayu waktu dulu ketika dengar ceritanya Mas Iyun itu Gung Ayu nangis? Yang katanya kenapa ketika Mas Iyun dulu nggak direstui terus diremehkan itu kan Gung Ayu sempat nangis tuh kalau nggak salah saya lihat VT-nya. Ya, sedih aja. Kenapa? Kok sampai sedih? Maksudnya itu karena bener-bener menyayangkan hal tersebut atau nggak tega ngeliat Mas Iyun? Ya nggak tega lah. Nggak tega ya? Ya Goyu paling nggak suka kalau misalnya ya Mas Yun itu dimanfaatkan aja. Iya. Terus kalau misalnya ya wanita yang diperjuangkan oleh Mas Iyun mati-matian itu, kalau misalnya Gung Ayu di posisinya itu apa yang Gung Ayu lakukan? Kalau Gung Ayu yang di posisinya? Nggak tahu ah. Loh, kalau misal apa mungkin aku nggak akan pernah ngecewain, aku akan membahagiakan sama piye ngono. Aduh nggak tahu ah. Nggak. Ya kan seandainya kalau saya nih misal nih kalau misalnya Gung Ayu gimana? Gung Ayu baik. Nah, ketika misal di posisi yang sama, ya nggak akan pernah lah kita sia-siakan orang dengan kebaikannya seperti itu kan gitu. Kan kita tahu kalau di Bali kan apa tuh karma ya. Siapa yang menebar kebaikan pasti akan dapat kebaikan. Siapa yang menebar keburukan pasti akan mendapatkan keburukan. Nah itu kan seandainya. Kita kan berandai-andai. Kita harus punya impian. Siapa tahu impian itu jadi kenyataan. Seandainya wanita yang diperjuangkan itu Gung Ayu, itu perasaan Gung Ayu itu gimana? Terus apa yang mau dilakukan Gung Ayu gitu loh Mas? Aduh, nggak mau ah di sini. Oh enggak. Nggak mau.
Malu. Iya cah, ojo mbok record cah. Ojo mbok record cah, ngawur iki cah. Udah, privasi aja. Oh siap. Yes, apapun itu mudah-mudahan bisa menjadi satu hal yang dimana jadi satu kebaikan ya buat Gong Ayu, buat teman-teman semuanya. Tetap rendah hati meskipun kita dalam keadaan tinggi Iya. dan tetap menjadi seseorang yang mempunyai kepribadian, bukan orang-orang yang benar-benar hanya ingin selalu memanfaatkan siapapun dalam sekelilingnya. Heeh. Ya mudah-mudahan Gong Ayu sekeluarga sehat, usahanya lancar, dan saya pengen banget suatu saat nanti kalau ketika di Bali, ayo kita bikin kegiatan bakti sosial di mana nanti di Bali kita bareng-bareng sama Pak Edi mungkin kalau beliau lagi ada kesempatan gitu. Ini saya takutnya nanti teman-teman udah mulai resah ini bahas Mas Iyun sama Gong Ayu, takutnya nanti Nggak bisa ini gue, nggak boleh nggak bisa. iya, jangan-jangan. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa kalau bahas Mas Iyun secara ini ya. Karena ini bukan untuk dipublikasikan, Cah. Iya betul. Cukup hatinya Gong Ayu yang tahu. Tapi teman-teman pasti bisa melihat kan dari body language, body gesturnya. Mohon disimpulkan sendiri gitu. Loh, kok aneh dari apa? Invite ya? Kan makan dulu apa?